Jadi kalau melihat perubahan ini secara keseluruhan, menurut saya yang paling menarik bukan hanya gapuranya, tetapi bagaimana kawasan Gedung Jadi mau Sate bisa ke dia sedang ya diarahkan kan. menjadi tempat yang lebih terbuka untuk masyarakat dan konsepnya juga membawa nama baru. Kawasan Oh, halaman jalannya Gedung Sate biasa. tersebut kemudian diberi nama mungkin Pasanggerahan Jadi ngumpulnya ngapain Pancarasa yang ngumpul? saya cari informasi melalui internet. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakalan ke Gazebo. Hari ini saya mau mengajak kalian jalan-jalan melihat salah satu ikon paling terkenal di Kota Bandung. Tujuan saya kali ini adalah Gedung Sate, tapi bukan sekedar melihat Gedung Sate seperti biasanya. Karena sekarang kawasan di sekitar Gedung Sate sedang mengalami sebuah perubahan. Ada pembangunan dan penataan kawasan yang membuat wajah depan Gedung Sate terlihat cukup berbeda. Dan jujur saja saya sendiri cukup penasaran seperti apa sebenarnya perubahan yang sedang dilakukan. Apalagi dari informasi yang saya dengar, kawasan Gedung Sate sekarang mulai diberikan sentuhan yang lebih kuat dengan unsur budaya lokal Jawa Barat. Nah, perjalanan saya kali ini saya mulai dari sekitar Pusdai Kota Bandung. Dari sini saya langsung mengarahkan motor menuju kawasan Gedung Sate. Cuaca Bandung siang ini cukup lumayan enak. Sambil jalan, saya sekalian ingin melihat dari dekat seperti apa bentuk baru kawasan Gedung Sate yang selama ini ramai dibicarakan. Nah, tidak lama kemudian saya mulai mendekati kawasan Gedung Sate dan dari kejauhan saya langsung melihat sesuatu yang cukup mencolok. Ada gapura baru. Ini yang pertama kali membuat saya penasaran karena kalau biasanya kita melihat Gedung Sate, perhatian kita pasti langsung tertuju kepada bangunan utamanya saja. Menara dengan 6 ornamen yang menjadikan ciri khas Gedung Sate. Tapi sekarang ada satu elemen baru yang cukup mencuri perhatian dari arah jalan, yaitu gapura itu. Setelah melihat gapuranya, saya kemudian mencoba mengambil posisi sedikit yang agak lebih jauh. Saya ingin melihat kalau gapura baru ini dipandang bersamaan dengan Gedung Sate dari kejauhan seperti apa hasilnya. Dan dari sini Gedung Sate mulai terlihat. Setelah puas melihat dari depan, saya kemudian mencoba mencari jalan masuk dari sebelah kirinya. Rencananya saya ingin mendekati kawasan Gedung Sate dari sisi lainnya, tapi lihat saja nanti.
Ternyata belum bisa karena masih ada pembangunan juga. Beberapa akses masih ditutup dan kendaraan tidak bisa masuk sembarangan. Jadi sepertinya saya harus memutar lagi. Sebetulnya tujuan awal saya ya cukup sederhana. Ini rencananya kita bakalan ke dalam pakai jalan kaki, motor di parkir. Tapi nggak ada tempat parkir sampai sekarang. Sebetulnya tujuan awal saya cukup sederhana. Saya ingin parkir motor di sekitaran gedung sate, setelah itu saya mau turun terus jalan kaki. Biar bisa lihat langsung gapura, halaman, dan perubahan kawasan ini tanpa harus terus berada di atas motor. Tapi ternyata mencari parkiran di sekitar sini tidaklah semudah yang dibayangkan. Saya coba memutar, kemudian mencari akses lain, putar lagi, tapi belum menemukan tempat yang pas untuk memarkirkan motor dan akhirnya saya kembali lagi ke arah gapura yang tadi saya lewati. Nah, akhirnya saya kembali melewati gapura ini. Kalau dari dekat memang kelihatan bahwa bentuknya cukup besar dan karena sedang dalam tahap pembangunan, beberapa bagian masih ditopang dengan perancah. Jadi bentuk akhirnya sebenarnya belum bisa kita nikmatin secara sempurna. Pada saat saya ngambil video ini, tapi dari bentuknya yang sudah terlihat memang kesan candinya cukup kuat. Bagian atasnya dibuat bertingkat dan semakin mengecil ke atasnya. Sementara dua sisi gapura berdiri berhadapan dan menciptakan ruang di tengah sebagai akses masuk. Menurut saya konsep seperti ini cukup menarik karena biasanya kalau kita bicara gedung sate yang muncul di kepala adalah arsitektur kolonial dan bangunan pemerintahan zaman Hindia Belanda. Tapi sekarang di bagian pintu masuknya justru diberikan karakter yang lebih lokal. Jadi ada perpaduan antara sejarah bangunan kolonial dengan identitas budaya Jawa Barat. Karena saya sendiri masih penasaran dengan pembangunan ini, akhirnya pun saya berpikir daripada cuma menerka-nerka dari luar, lebih baik saya tanya langsung kepada petugas yang mungkin ada di lokasi. Jadi kalau melihat perubahan ini secara keseluruhan, menurut saya yang paling menarik bukan hanya gapuranya, tetapi bagaimana kawasan gedung sate sedang diarahkan menjadi tempat yang lebih terbuka untuk masyarakat dan konsepnya juga membawa nama baru. Kawasan halaman gedung sate tersebut kemudian diberi nama mungkin Pasanggerahan Pancarasa yang saya cari informasi melalui internet. Pasanggerahan sendiri memiliki makna sebagai tempat berkumpul atau pelataran, sementara pancarasa dikaitkan dengan 5 indera manusia dan filosofi bagaimana manusia menggunakan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk menghirup, lidah untuk berucap, serta hati yang untuk ikhlas. Menarik juga kan, karena kalau kita lihat sejarahnya, konsep alun-alun atau pelataran memang identik dengan ruang berkumpul masyarakat pada masa kerajaan zaman dahulu. Jadi kawasan ini tidak hanya ingin dibuat bagus secara visual, tapi juga ingin membawa kembali kesan sebuah ruang bersama, tempat masyarakat datang, tempat orang berjalan, tempat orang berkumpul, dan tentunya tempat orang menikmati salah satu ikon terbesar di Jawa Barat. Soalnya habis ini pasang pagar. Oh, di pagar nanti. Antisipasi dia. Oh, jadi mau bisa ke dia di pagaran. Oh, jalan tiasa. Berarti ya hungkulnya, payung hungkul. 30 harta ya berarti ya.
pagar nama dugi ka dieu berarti nya. Pagar nama dugi ka dieu. Oh, ini. Oh, jalannya bisa nya berarti nya. Jalan payun benernya. Apa? Dan dari informasi yang saya dapat dari Satpam saat itu, katanya pembangunan masih membutuhkan waktu sekitar 1 bulan lagi untuk penyelesaiannya. Jadi memang saat saya datang, kawasan ini belum sepenuhnya selesai, masih ada beberapa pekerjaan yang harus dibereskan, yang mungkin nantinya bakal dipagar ya kawan-kawan. Ya, informasinya yang menurut saya yang cukup menarik, nantinya kawasan ini akan dipagar atau dibatasi sehingga kendaraan seperti motor dan mobil tidak bisa masuk ke area tersebut. Jadi konsepnya lebih diarahkan menjadi kawasan yang bisa dinikmati oleh masyarakat dengan cara berjalan kaki. Dan kalau dipikir-pikir itu memang masuk akal, karena kalau kendaraan masih bebas masuk ke halaman, suasana kawasan akan tetap terasa seperti halaman kantor pemerintahan. Tapi kalau kendaraan dibatasi, orang bisa berjalan kaki dengan lebih leluasa, bisa menikmati gedung sate, bisa melihat arsitekturnya dari dekat, bisa foto-foto, dan mungkin nantinya kawasan ini juga bisa menjadi salah satu ruang publik baru di tengah kota Bandung. Apalagi kawasan gedung sate sekarang memang ditata agar terhubung dengan kawasan lapangan gazebo. Karena video yang saya ambil ini adalah kondisi ketika proses pembangunannya masih berlangsung, dan sekarang saatnya saya pulang saat saya kembali melewati jalanan kota Bandung. Dan terima kasih sudah ikut jalan-jalan bersama saya siang hari ini. Kalau kalian penasaran dengan wajah baru gedung sate setelah kawasan ini selesai ditata, mungkin kita akan kembali lagi ke sini, bukan di atas motor, tapi mungkin kita akan turun dan jalan kaki dan melihat sekitarnya. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.